2022 kan. Sekarang kan tahun 2022. Kita tuh mau ngelihat hubungan anemi dengan BBLR pada tahun 2021 misalnya. Jadi kita hanya lihat kejadian di masa lalu. Tapi kita tetap nyari anemi, pasien-pasien anemi, kita lihat apakah memang bayinya BBLR atau enggak. Tapi udah yang terjadi di masa lalu, bukan yang di masa akan datang. Nah, itu namanya kohort retrospektif ya. Kemudian ada yang ketiga namanya case control ya. Case control ini ya desain penelitian yang bertujuan untuk antar variabel independen dan variabel dependen ya berdasarkan perjalanan waktu ya. Kemudian penelitiannya dimulai dengan mengukur variabel dependen dulu atau terikat ya. Kemudian membagi subjek penelitian menjadi dua kelompok, yaitu kelompok kasus dan kelompok kontrol. Nah, misalnya tadi lagi, judul dengan judul yang sama, hubungan anemi dengan kejadian BBLR. Misalnya di ruang peri misalnya. Itu sekarang, kejadiannya itu sekarang. Di peri ini banyak misalnya pasien BBLR kan. Nah, jadi itu bisa case control. Tapi nanti kita lihat apakah bayinya itu ibunya dulu itu anemi atau enggak. Jadi dibagi dua. Misalnya mau meneliti itu ya, kita ngambil BBLR, faktor resiko dengan itu yang case. Kemudian ada juga yang kontrolnya, bayi yang tidak BBLR. Itu untuk yang kontrol. Nanti dilihat apakah bayi yang BBLR ini ibunya dulu tuh anemia atau enggak. Terus yang tidak BBLR ini apakah dulu ibunya anemia atau tidak. Jadi ada yang case, ada yang kontrol. Maksudnya ada yang kasus, ada juga yang dijadikan kontrol. Dua-duanya diuji, ya. Dua-duanya dilihat apakah memang anemi ini bisa menyebabkan kejadian BBLR. Jadi memulainya dari kejadian BBLR-nya yang sekarang. Ya, dua-duanya dicek. Bayi yang BBLR dicek juga apakah ibunya anemia atau enggak. Bayi yang tidak BBLR, bayinya juga dicek apakah ibunya anemia atau enggak. Kemudian setelah itu ada namanya eksperimen. Penelitian eksperimen ya. Eksperimen ini perlakuan. Ada perlakuan. Misalnya tadi itu efektivitas jus ketimun untuk menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi pada lansia. Ya, tuh. Itu contoh-contoh penelitian yang eksperimen atau ada perlakuan. Eksperimen ini ada dua ya. Ada dua, yaitu ditentukan oleh apakah sampelnya itu dilakukan randomisasi atau tidak. Random. Maksudnya random itu disamakan kriterianya. Jadi misalnya gini, kita ingin meneliti hubungan pola makan terhadap kejadian hipertensi misalnya ya. Jadi sampel yang akan seperti ini kita letakkan pada satu tempat, dia tidak boleh tinggal di luar. Kita kasih makan yang sama, misalnya kan, kasih aktivitas fisik yang sama, misalnya kan ya. Terus dikasih tingkat stres yang sama, misalnya kan. Nah, makannya tidak boleh makan di luar dari tempat yang telah kita tentukan, ya. Itu namanya randomisasi. Jadi terus jenis kelaminnya sama, misalnya perempuan semua. Makannya sama semua dari pagi, siang, malam. Kemudian aktivitas fisiknya sama semua. Misalnya senam, ada jalan pagi semua. Itu namanya randomisasi atau kriterianya semuanya disamakan. Ya. Cuman ya, kalau untuk penelitian ke manusia agak susah kita melakukan randomisasi. Karena
kita tidak tahu ya apakah manusia ini nih akan patuh sepenuhnya terhadap hal yang diinginkan oleh peneliti. Kadang-kadang sudah kita tentukan, Bu, makannya hanya boleh jam segini makan ini. Nanti jam 10 dia ngemil yang lain misalnya kan. Kita kan tidak tahu. Nah, ya, jadi agak susah nih kalau eksperimen murni dilakukan pada manusia. Tapi bisa aja. Cuman syaratnya itu tadi harus benar-benar dikontrol. Diletakkan pada satu tempat, diberikan kegiatan yang sama, makanan yang sama. Itu bisa eksperimen murni. Tapi yang biasa-biasanya ya, eksperimen murni ini pada hewan, misalnya pada tikus ya, pada kelinci. Kalau tikus kelinci dia kan tidak bisa dia nak macam-macam kan. Kita berikan makanan yang sama. Dia kan disuntik misalnya obat yang sama. Dia tidak bisa macam-macam. Nah, itu baru kita bisa melakukan eksperimen murni. Kalau pada manusia biasanya itu kuasi eksperimen atau eksperimen semu atau sebagian ya. Rata-rata kalau pada manusia kuasi eksperimen ya, bukan eksperimen murni. Oke, lanjut. Sampai di sini ada yang mau tanyakan enggak? Kira-kira jelas enggak untuk jenis-jenis penelitian ini? Izin bertanya, Bu. Silahkan. Bu, kalau yang dapat informasi dari bisa dinyaringkan dikit enggak, Kak? Kurang jelas. Ya, Bu. Ya, Bu, gimana, Bu, suaranya? Oke ya. Ya, Bu. Bu mau bertanya tentang kuasi eksperimen, Bu. Tadi dari penjelasan yang Ibu jelaskan, mungkin yang saya kurang pahami gitu, Bu, karena dari kuasi eksperimen tadi tidak seperti eksperimen murni gitu, Bu. Jadi bisa betul-betul kita kontrol gitu dari penjelasan Ibu. Jadi untuk hasil dari eksperimennya bagaimana, Bu? Kalau dia dari kuasi eksperimennya artinya kita tidak bisa benar-benar mengontrol gitu, Bu. Jadi hasil penelitiannya tuh apakah bisa dijadikan satu penelitian yang valid gitu, Bu ya? Iya, makasih, Bu. Oke, terima kasih. Hasil penelitiannya bisa juga dijadikan hasil yang valid. Cuman ya itu gini dia kan faktor variabel ini kan banyak ya, bukan hanya variabel bebas dan terikat, tapi ada juga dengan variabel pendukung ya. Kita belum masuk ya ke variabel ya, nanti kita ada masuk ya, ada variabel perancu namanya ya. Salah satu cara biar kuasi ini valid adalah dengan mengontrol variabel perancu, variabel pendukung. Salah satunya itu. Karena memang kalau kuasi eksperimen ini ya karena dia eksperimennya sebagian, karena memang kita tidak bisa mengontrol sepenuhnya terhadap responden kita ya, beda dengan eksperimen murni. Salah satunya caranya biar hasilnya itu valid ya, yaitu dengan mengontrol variabel yang lain, baik variabel pengganggu yang lain ya. Ada variabel perancu, ada variabel pendukung. Nanti kita belajar tentang variabel ya, Mbak Sebastiana. Intinya itulah. Jadi dia bisa valid tapi dengan mengontrol variabel yang lainnya. Oke. Lagi yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silahkan, Pak. Kalau untuk satu jenis penelitian hanya menggunakan satu desain ya, Bu ya? Iya. Satu Kemudian desain. saya ada lihat di jurnal ada yang pretest dan posttest tuh yang mana, Bu ya? Masuk yang mana? Oh, ini maksud itu hanya tambahan tuh, Pak. Quasi eksperimen with pretest and posttest without control dengan atau with control group design katanya kan. Nah, itu hanya tambahan, Pak. Tapi desainnya itu dia kuasi eksperimen. Nah, nanti di kuasi eksperimen itu apakah dia menggunakan pretest dan posttest atau hanya apakah
Tapi tetap pretest dan posttest, cuman biasanya ada yang without control atau tanpa kontrol, ada yang dengan kontrol. Jadi misalnya gini Pak, penelitian Bapak kuasi eksperimen ya. Mau neliti gini, hubungan jus ketimun terhadap untuk menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi misalnya ya. Jadi nanti sebelum Bapak ngasih jus ketimun ya, itu kan Bapak cek tekanan darahnya kan? Cek tekanan darahnya kan? Nah, misalnya Bapak ngasihkan untuk dalam waktu 1 bulan misalnya eksperimen Bapak nih, kuasi eksperimen Bapak kan. Jadi selama 1 bulan tiap hari tuh respondennya Bapak kasih jus ketimun tiap hari pada waktu yang sama. Nah, jam 9 semua. Nah, jadi sebelum Bapak ngasih jus ketimun, Bapak harus tensi respondennya terlebih dahulu. Itu namanya pretest. Nah, nanti setelah Bapak ngasih ketimun tiap hari, misalnya jam 9 tadi kan, nah jam 8 Bapak tensi dah respondennya tuh, jam 9 kasih jus timun. Nanti jam 10 Bapak tensi lagi. Itu namanya post-test. Nah, tiap hari, misalnya tiap hari. Kalau misalnya Bapak melakukan tensi tiap hari kayak gitu, nah nanti ujinya tuh ada beda. Ujinya bisa pakai uji linear. General linear model namanya. Kalau banyak yang Bapak tiap hari kayak gitu tuh. Tapi kalau misalnya Bapak hanya gini aja, Bapak hanya pretestnya tuh hanya 1 kali misalnya. Misalnya Bapak ngasih jus ketimun itu untuk 2 minggu lah misalnya kan. Bapak hanya pretestnya H1, H-1, misalnya kan 14 hari kan. Jadi H-1 kemudian Bapak kasih jus timun selama 14 hari. Kemudian nanti hari ke-15 Bapak tensi lagi. Hanya 2 kali Bapak tensi. Itu nanti uji statistiknya beda lagi. Jadi pre dengan post ya. Jadi intinya gini, perlakuan yang Bapak berikan itu mempengaruhi nanti uji statistik yang akan kita gunakan. Itu kalau yang tanpa kontrol, without control. Jadi Bapak enggak ada kontrol, enggak ada yang lain gitu maksudnya. Nah, kalau yang with control, ya with control dia jadi ada 2 kelompok. Misalnya responden Bapak 32 orang. Ya. Dibagi 16 orang Bapak kasih jus ketimun. Ya, jus ketimun tambah kaptopril 25 mili misalnya, 1 kali 1. Misalnya ya. Yang kontrol, yang responden kontrol ini yang 16 orang lagi, Bapak hanya kasih kaptopril doang, 25 mili 1 kali 1. Nah, itu namanya with control group design. Jadi dia responden 32 dibagi 2 kelompok. Ada kelompok intervensi, 16 orang tadi itu Bapak kasih jus ketimun, 16 orang lagi jus ketimun plus kaptopril 25 mili, yang 16 orang lagi Bapak cuman kasih kaptopril doang 25 mili 1 kali 1. Nah, perlakuannya sama, Bapak tensi tiap hari. Cuman yang satu kelompok itu Bapak kasih jus ketimun, yang satunya enggak. Nah, itu namanya dengan kontrol. Ngerti deh Pak maksud saya Pak? Saya Ya, Bu, ngerti, Bu, jelaskannya ngerti. saya. Nah, ngerti ya Pak ya? Jadi kuasi ini ada 2 Pak. Bisa without atau kontrol. Jadi without itu ini misalnya 32 orang respondennya. Jadi 32 orang itu Bapak kasih jus ketimun semua. Ya, itu without ya Pak ya. Kalau with control, Bapak bagi 2. 16 orang Bapak kasih jus ketimun, 16 orangnya enggak Bapak kasih. Itu namanya with control ya. Nah, bisa juga perbandingan. Misalnya 16 orang Bapak kasih timun,
16 orang, Bapak kasih tomat. Nah, bisa juga tuh judulnya jadi perbandingan jus ketimun dan jus tomat terhadap penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi. Nah, bisa tuh. Jadi setengah Bapak kasih jus ketimun, setengahnya kasih jus tomat. Nah, yang lebih cepat turunnya. Nanti dicek tuh tekanan distolik dengan tekanan diastoliknya. Nah, nanti terserah misalnya Bapak hanya cek tekanan darahnya hanya H-1 dengan H15 misalnya. Nah, itu nanti ujinya lain. Tapi kalau Bapak tiap Bapak ngasih jus tuh dengan posnya Bapak cek boleh apa tensinya, nanti ujinya beda lagi. Ya, nanti itu ada belajar dengan Bu Winelia nanti itu tentang uji-uji ya. Oke. Jelas ya Pak Jul ya? Ya, Bu. Oke. Ada lagi yang mau tanyakan sampai di sini? Nanti kalau udah dijalani, nanti udah nulis bab 3, nanti baru ngerti dia. Ya. Kalau seksional bisa juga tuh. Dia biasanya dengan kuesioner kerja. Ya, hubungan pengetahuan perawat terhadap kepatuhan perawat dalam mengisi apa misalnya. Nah, itu cross seksional tuh. Hanya dilakukan dalam satu waktu. Itu juga. Ya. Oke. Lanjut slide-nya Bu Karya. Ini tadi ini eksperimen observasional ya. Ini eksperimen, tapi eksperimen ini jarang dipakai ya. Yang sering kita pakai ini eksperimen semua atau kuasi dengan true eksperimen atau eksperimen murni ya. Tadi deskriptif, ada analitik, nah ini ya, cross sectional, case control, ada cohort ya. Oke, lanjut. Habis ya? Slide-nya habis, Bu. Oh iya. Oke. Lanjut. Boleh slide yang satunya? Ya, apa lah? PPT yang satunya. Baik, Bu. Untuk populasi dan sampel atau variabel? Populasi dan sampel dulu. Populasi dan sampel. Sudah terlihat, Bu? Oke. Populasi dan sampel ya. Boleh? Nah, populasi ya. Populasi ya. Itu ada dua ya. Populasi target dan populasi terjangkau ya. Kalau populasi ini maksudnya ini yang akan kita jadikan apa namanya penelitian kita. Misalnya ibu hamil dengan hipertensi di puskesmas Sungai Ambawang misalnya. Itu namanya populasi ya. Intinya apa namanya kelompok yang akan kita jadikan sumber penelitian kita. Itu namanya populasi. Tapi dia dalam apa maksudnya banyak gitu. Tapi kita tidak mungkin melakukan penelitian terhadap populasi ini karena banyak jumlahnya kan, makanya adalah namanya sampel. Sampel itu bagian dari populasi ya. Tuh. Populasi ini ada dua, ya, populasi target dengan populasi terjangkau ya. Kalau populasi target ini ya sebuah unit di mana suatu hasil penelitian akan diterapkan ya. Nah, cuman apa namanya? Idealnya penelitian dilakukan pada populasi ya, idealnya. Cuman dibatasi oleh demografi, waktu
waktu, dana, sumber daya manusia, kan banyak kan. Misalnya puskesmas Sungai Ambawang dah misalnya berapa desa kan. Sedang nggak kita melakukan penelitian pada satu kecamatan tuh kan. Nah, jadi apa namanya, belum lagi dananya banyak gitu kan, SDM-nya, demografinya entah desa yang lain misalnya jauh gitu kan. Jadi susah. Nah, itu namanya populasi ya. Kemudian selain populasi target ada namanya populasi terjangkau ya. Ini dapat mempresentasikan populasi target ya. Populasi terjangkau ini apa namanya, merepresentasikan kondisi populasi target yang lebih luas, baik karakteristik maupun kondisi-kondisi lainnya ya. Populasi terjangkau ditentukan bukan berdasarkan alasan metodologi atau perhitungan statistik, namun lebih pada kepentingan praktis suatu penelitian ya. Ini misalnya kalau populasi target ini kan apa namanya, misalnya sekelompok ibu hamil dengan hipertensi di Pontianak Barat. Nah, misalnya populasi targetnya. Tapi populasi terjangkau ini ibu hamil dengan hipertensi pada puskesmas apa gitu. Hanya apa maksudnya, hanya yang bisa terjangkau lah oleh kita gitu. Itu perbedaan populasi target dengan populasi terjangkau ya. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya populasi target. Ibu yang melahirkan SC di Kalimantan Barat tahun 2021. Ini populasi target. Dan populasi terjangkau misalnya ibu yang melahirkan SC di Rumah Sakit Abdul Aziz tahun 2021. Jadi target terjangkau itu lebih kecil yang bisa kita jangkau ya. Oke, lanjut. Terus sampel. Sampel itu bagian dari populasi. Karena kita tidak bisa meneliti seluruh dari populasi, jadi kita bisa mengambil sampel ya. Sampel yang baik itu ya harus akurat ya, atau tepat dalam menentukan sampelnya. Kemudian presisi atau sejauh mana data yang dihasilkan menyamai data pada populasi. Jadi kalau bisa memang sampel yang baik. Misalnya puskesmas Sungai Ambawang itu ada 10 desa, misalnya 10 desa. Kita mau mengambil sampel misalnya 50 orang. Kan? Kalau sampel yang baik, sebenarnya ya, dia harus ambil misalnya 5 lah dari setiap desa tuh. Misalnya desa ini 5, desa itu 5. Jadi dia bisa mencangkup seluruh wilayah dari puskesmas Sungai Ambawang. Ya. Nah, cuman kita harus memperhatikan juga kemampuan dari peneliti. Ya. Tadi itu SDM, keuangan, waktu, dan sebagainya. Ya. Jadi ada beberapa cara untuk menentukan sampel yang nanti kita akan pelajari setelah ini. Ya. Oke. Ini kriteria sampel ya. Kriteria sampel ini ada namanya kriteria inklusi. Ini S-nya salah nih ya, inklusi ya. Atau yang layak diteliti ya. Ini karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi yang akan diteliti. Kemudian ada namanya kriteria eksklusi yang tidak layak diteliti. Jadi itu harus kita hilangkan, eksklusi itu. Kita hilangkan atau keluarkan subjek yang tidak memenuhi kriteria inklusi. Misalnya gini, kita akan meneliti tentang misalnya hipertensi pada kehamilan, misalnya kan. Jadi inklusi kita tentukan hanya yang grade 1 atau grade 2 misalnya. Kita hanya mencari penderita hipertensi yang grade 1, grade 2.
Terus tidak memiliki komplikasi misalnya. Kalau misalnya memiliki komplikasi, misalnya ada apa namanya mata kabur gitu kan, kayak kalau preeklamsi itu kan ada komplikasinya kan, nah itu tidak kita ambil. Nah itu kita bisa masukkan di kriteria eksklusi. Jadi kita tidak mengambil responden-responden yang grade 3 atau grade 4 hipertensinya. Ya, tuh. Oke, lanjut. Misalnya terdapat keadaan atau penyakit yang mengganggu, terus hambatan etis, misalnya ada keluarga yang tidak mau dijadikan responden karena berbagai macam alasan, ya itu jangan diambil. Kemudian subjek menolak berpartisipasi, nah itu jangan diambil. Jadi yang mau saja, ya. Kemudian mengganggu kemampuan pelaksana, misalnya subjeknya yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap. Misalnya kita kan mau ngambil daerah Sungai Ambawang tadi kan, tapi jangan ngambil responden yang dari daerah lain. Tuh ya, jadi yang tinggal di Sungai Ambawang. Oke, lanjut. Ini menentukan besar sampel. Nanti teman-teman bisa belajar nih ya, dihitung. Kalau misalnya penelitian deskriptif, menentukan sampelnya, ada rumusnya ya. Cross seksional ada rumusnya, kemudian yang kuasi eksperimen ada rumusnya. Ini nanti bisa teman-teman pelajari sendiri ya, ngitung rumus ya. Oke, lanjut. Ini sampel penelitian ya. Pembagian jenis sampel ya. Pembagian jenis sampel ini ada 2, yaitu probability sampling ya, atau sampel acak ya, atau random ya. Pengambilan sampel secara random ya, probability sampling ini memberikan kesempatan atau peluang yang sama kepada setiap individu dalam populasi tersebut untuk menjadi sampel penelitian ya. Ini probability sampling. Jadi misalnya gini, dalam satu populasi dalam populasi misalnya ada 200 misalnya penderita ibu hamil dengan hipertensi. Jadi kita semua yang ibu 200 itu kita masukkan nama-namanya dalam kayak ngocok arisan gitu. Nanti kita kocok-kocok-kocok, siapa namanya yang keluar itulah yang kita jadikan responden kita. Ya. Itu probability. Probability sampling atau sampel acak ya. Kalau sampel acak ini ada beberapa juga ya, ada namanya simple random sampling. Nah, itu kayak yang seperti saya bilang tadi itu. Kayak kocok-kocok kayak arisan ya. Kemudian ada lagi namanya systematic random sampling, itu mengundi secara sistematis ya. Jadi pakai Pakai dibuat itu diundi secara sistematis ya. Misalnya gini. Dari 1.000 orang anggota populasi ya, kita mau ngambil 50 ya. Jadi 1.000 kali 50 itu kan sama dengan 20 gitu kan. Nah, jadi kita ambil sampel yang urutan 20. Misalnya nomor 1 kita ambil. Nanti nomor 21 kita ambil, nomor 41 kita ambil gitu ya. Itu namanya systematic random sampling ya. Kemudian ada namanya stratified random sampling. Ini stratify. Jadi dia ada tingkatannya ya. Tingkatannya misalnya pakai strata pendidikan misalnya ya. Kita ngambil misalnya yang strata pendidikan yang SD kita ambil sekian, yang pendidikannya SMA kita ambil sekian, yang S1 kita ambil sekian. Nah, ini namanya stratified ya. Stratified. Kemudian yang kedua,
ada namanya non-probability sampling. Ini non ya. Jadi non-random ini pemilihan sampelnya tidak dilakukan secara acak ya. Jadi dia tidak memberikan kesempatan yang sama bagi anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel ya. Non-probability inilah yang sering kita gunakan dalam melakukan penelitian ya. Yang sering dipakai non-probability ini jenis ini consecutive sampling ya. Consecutive sampling itu suatu metode pemilihan sampel yang dilakukan dengan memilih semua individu yang ditemui dan memenuhi kriteria pemilihan sampai jumlah sampel yang diinginkan terpenuhi. Jadi asal ketemu, ada ketemu sampel yang memenuhi kriteria inklusif langsung tangkap. Nah, ada yang kira-kira memenuhi kriteria langsung tangkap. Nah, ini namanya consecutive sampling. Ini yang sering dipakai. Ya. Tuh. Kemudian adanya purposive sampling ya. Kalau purposive sampling ini suatu metode pemilihan sampel yang dilakukan berdasarkan maksud atau tujuan tertentu yang ditentukan oleh peneliti. Nah, ini sering juga dipakai ya. Apa namanya? Purposive ya dengan consecutive sampling. Kalau pada purposive ini seseorang dapat dijadikan sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa orang tersebut memiliki informasi yang diperlukan untuk penelitiannya. Nah, ini yang sering juga dipakai. Jadi yang sering dipakai itu non-probability sampling, jenis purposive sama consecutive sampling ya. Oke, lanjut. Ini probability ya. Ada tadi simple, proportionate tadi itu kan. Ini contoh-contohnya ya. Kemudian ada cluster, systematic sampling ya. Oke, lanjut. Ini non probability ya, ada purposive, konsekutif, kuota sampling ya. Cuman ini jarang dipakai ya. Yang sering tuh purposive dengan konsekutif. Oke, lanjut. Dah. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tentang populasi dan sampel. Nanti kalau udah nulis bab 3 ya, ini apa namanya? Udah langsung menguasai lah populasi dan sampel. Ya. Cuma nanti kalau pas nulis skripsi jangan disebutkan lagi nih teorinya, populasi adalah begini yang teori, jangan. Jadi langsung ke permasalahan. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah ibu hamil dengan hipertensi di wilayah Puskesmas Srasaujaya misalnya. Nah, kemudian langsung maksudnya jangan ada teori lagi di skripsinya. Kadang-kadang kan teman-teman yang dulu tuh suka nulis teorinya, populasi adalah ini teori siapa gitu kan. Jadi kita langsung aja ke apa yang ingin kita teliti, populasi yang kita teliti gitu. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mau nanya Bu, Ya, silakan. biasanya dalam nyusun skripsi itu yang paling sering digunakan sebelumnya itu pakai uji apa Bu biasanya? Ujinya. Dan pakai sistem apa? Ini. Gini, tergantung metode penelitian, desain penelitian teman-teman. Kuasi eksperimen ya, kuasi eksperimen itu dia harus uji normalitas dulu datanya itu. Nah, nanti ada belajar tuh uji normalitas ya. Kalau misalnya normal di atas 0,05, tidak normal di bawah 0,05. Kalau normal ujinya lain. Kalau enggak normal ujinya lain. Terus ada lagi namanya ini, apa namanya? Berpasangan. Uji berpasangan, uji tidak berpasangan. Kalau udah masuk nanti kita ke penelitian, nah nanti itu baru enak kita mempelajarinya. Mempelajari uji-ujinya tuh.
Jadi memang harus tahu dasarnya dulu, baru kita enak memasuki itunya. Terus kalau misalnya yang hubungan, korelasi biasanya pakai uji chi-square. Nah, chi-square itu kalau misalnya sampelnya di atas 30 pakai chi-square. Kalau pakai di bawah untuk uji yang misalnya sampelnya kecil, di bawah 15 itu ada namanya Fisherman exact. Mungkin teman-teman punya buku ini enggak? Buku apa? Penelitian. Di situ tuh ada tuh ditentukan untuk uji-ujinya. Kalau misalnya penelitian kita korelasi ini, kalau jumlah sampelnya sedikit ini ada tuh Pak ininya. Mungkin bisa mulai sekarang bisa baca-baca lah ya. Nah, soalnya beda-beda nanti Pak. Nah, gitu juga tadi misalnya Bapak mau meneliti tekanan darah tadi itu kan. Nah, misalnya tekanan darahnya Bapak uji, Bapak periksa setiap hari pre dengan pos kan. Kan banyak nanti tuh hasilnya kan. Sekian, kedua sekian kan. Nah, nanti itu ujinya pakai general linear model. Ujinya tuh. Tapi kalau Bapak hanya ngecek tekanan darahnya hanya pre dengan pos, H-1 dengan H15 misalnya kan. Nah, itu nanti ada ujinya lagi, lain lagi. Jadi memang kita tidak bisa menentukan ini uji ini uji ini. Nanti tergantung dari penelitian Bapak ya. Nanti ada belajar statistik nih kan. Bu Winelia enggak salah yang ngajarnya nanti. Bapak bisa nanya pos-posnya lah nanti dengan Bu Winelia ya. Dan kalau saya dulu ya, waktu belajar nih saya masih belum mudeng biasanya. Jadi masih bingung kadang kan kalau gini ini gimana. Tapi kalau kita udah menjalani nanti udah nyusun ya Pak ya. Dan kita kan fokus pada satu penelitian kita aja kan. Nah, nanti kita insya Allah bisa selesai. Tentunya dengan bimbingan pembimbing Bapak nanti ya. Ya. Jadi intinya kalau kita udah nulis, udah fokus nulis, insya Allah nanti bisa. Jadi kita fokus, soalnya kalau kita belajar gini, kita banyak yang kita pelajari ini kan. Jadi kita belum bisa fokus. Nah nanti kalau Bapak udah nulis, udah menjalani, nah nanti kita bisa juga belajar fokus yang punya kita gitu. Ya Pak ya. Tanya Bu, Oke silakan Pak. tentang sampel Bu. Sampel ya gimana Pak? Kan seperti DBD misalnya kan ya, kalau sampelnya sedikit, maksudnya populasi DBD kan sedikit tuh Bu, misalnya hanya 10 orang. Kalau semuanya ingin dijadikan sampel? Jadi namanya sampelnya jadi ini populasi sampel keseluruhan jadi diambil. Misalnya populasinya cuma 10, jadi yang Bapak ambil tadi di sampel karena populasinya sedikit. Nah, jadi sampel saya mengambil secara total populasi namanya. Nah, ya. Kemudian nanti Bu, ujinya itu Pak, ujinya beda dengan yang sampel di atas 30. Cuman gini ya Pak ya, saya sarankan kalau kita mau publish di jurnal yang bagus, misalnya jurnal, nanti kan penelitian Bapak, Ibu nanti kan kami harapkan bisa dipublish, ya, bisa dibaca sama orang di luar sana, sama orang Amerika bisa baca penelitian Pak Zulkifli, kan, orang Arab bisa baca penelitian Bu Ria Segarani, misalnya, itu harus dipublish, ya. Kalau mau dipublish di jurnal yang bagus, ya, kalau bisa sampelnya di atas. Karena kalau jurnal-jurnal yang bagus, Sinta 2, Sinta 1 itu, kalau sampel di bawah 30, biasanya dia nggak mau nerima, Pak. Jadi paling hanya bisa dipublish di jurnal yang biasa aja, yang Sinta 3, Sinta 4, gitu. Kalau mau publish di jurnal yang bagus tuh sampelnya harus di atas 30. Jadi kalau bisa, Bapak nanti cari responden ya di atas 30 lah. Ya. Kalau bisa. Tapi kalau misalnya memang enggak dapat ya mau enggak mau lah. Gimana lagi kan? Kalau saya harapkan nanti kalau bisa teman-teman semuanya publish ya.
hasil penelitiannya dipublish semua. Wah, jadi nanti kan ini kan bisa cari di Google tuh, bisa cari tuh Segarani 2022 misalnya, langsung tuh keluar jurnalnya Bu Ria. Nah, ya, kalau kita udah publish nanti bisa misalnya Pak Nurdin. Pak Nurdin enggak ada ujungnya ya, jadi cuma Nurdin misalnya. Bapak klik ya di Google tuh Nurdin, keluar nanti jurnal yang Bapak punya. Nah, terus misalnya Pak Adam nanti publish kan, ketik ya Adam di Google tuh, keluar nanti jurnal Pak Adam. Kayaknya kalau bisa nanti dipublish penelitiannya. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang variabel DO nanti pertemuan selanjutnya ya Bu Ria ya. Biar nanti enggak kepenuhan. Kalau saya sampaikan sekarang nanti kepenuhan kepalanya ya Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Berni. Yes, silakan Pak. Nah, mau nanya nih, misalnya kita ngambil sampel. Nah, sampelnya misalnya cukup lah. Apakah dibatasi waktu pengambilan sampelnya batas waktu berapa ke belakang misalnya berapa bulan atau berapa kayak terserah Pak Su. Misalnya Pak Su mau ngambil penelitian case control, misalnya case control lah ya. Case control itu kan ke belakang kan? Kan nanti di bab 3 ditulis saya mengambil data tahun 2022 misalnya. Jadi Pak Su ambillah dari Januari sampai Desember 2022. Oh, bisa kayak gini. Nah, kita yang menentukan. Saya mau mengambil data 2021, 2022. Jadi Pak Su ngambil data 2 tahun ke belakang. Oh. Jadi yang menentukan tuh peneliti sendiri. Kira-kira dibatasi misalnya setahun atau 6 bulan terakhir misalnya. Terserah peneliti. Peneliti yang menentukan. Misalnya peneliti nulis, Pak Su nulis, saya mau mengambil data 2022 sampai Desember 2022, hanya 6 bulan kan? Ambillah Juni 2022 sampai Desember 2022. Terserah peneliti mau ngambil setahun ke belakang kek, 2 tahun belakang kek, 5 tahun belakang kek, asal mampu ya lah ngerjakannya. Asal mampu ngerjakannya. Iya. Terima kasih. Nah, cuman kalau bisa teman-teman ngambil penelitian yang kuasi eksperimen ya, minimal yang inilah, minimal cross seksional ya, atau case control sih bisa juga sih. Kalau kohort kan ke depan nanti kesian lama penelitiannya ya. Bisa yang cross seksional atau kuasi eksperimen ya. Yang paling banyak itu Bu Erni. Cuman kalau saya sih untuk kepentingan publish rata-rata memang kuasi eksperimen. Kalau kita nak publish di jurnal yang bagus ya rata-rata pakai yang kuasi eksperimen. Ya. Jadi apa namanya? Tapi terserah teman-teman minatnya yang mana gitu. Jadi misalnya minatnya ini, tapi enggak mungkin kuasi eksperimen kan, enggak mungkin juga kita nak pakai kuasi eksperimen kan. Jadi terserah teman-teman sih. Cuman kalau misalnya mau publish di jurnal yang bagus, kalau bisa kuasi eksperimen. Kalau bisa. Ya. Hilang suaranya Pak Su? Suara Pak Su hilang. Dimatikan. Oh, dimatikan. Oke, ada lagi. Kira-kira tapi udah ada bayangan lah ya mau meneliti tentang apa gitu kan. Udah ada lah kira-kira bayangan nih. Enak membayangkannya gimana itu. Pak Nurdin pernah pegang kepala Pak Nurdin. Belum ngerti Bu, karena belum merasakannya kan. Nanti kalau udah
mulai meneliti nanti insya Allah bisa lah nanti tuh. Ya Bu Nurinda ya. Gimana Bu Nurinda? Kak Lili mana nih Kak Lili? Bisa lah. Budak udah pada nyusun Allah, kali ini. Udah pada nyusun kayaknya nih semua nih. Curiga Bang Adam udah nyusun ini. Nggak tahu lah nyusun apa ya. Intinya ini Jak dulu, pokoknya kumpulkan Jak dulu jurnal-jurnal ya. Kalau sempat main-main ke kampus lah, lihat-lihat di perpus tuh. Jadi biar ada gambaran lah, kira-kira mau mana, penelitian yang mana. Cuman saya harapkan seperti pertemuan kita kemarin ya, kalau bisa jangan mencontek plek-plek punya kakak tingkat tuh. Jadi tapi ada tambahan variabel lah yang beda dari dia. Misalnya ada tambahan, misalnya hubungan pengetahuan, misalnya terhadap kepatuhan, misalnya. Jadi penelitian Bapak Ibu hubungan sikap, pengetahuan sikap motivasi, misalnya ya. Ada tambahan lah variabelnya terhadap kepatuhan perawat. Jadi misalnya variabelnya itu dibanyakkan gitu ya. Nah, ya jangan plek-plek sama lah dengan yang terdahulu gitu. Ada novelty lah, ada pembaruan lah pada penelitian Bapak Ibu. Ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau yang untuk penghitungan sampel nanti itu bisa lihat-lihat di buku ya Pak ya. Penghitungan sampelnya, cara-caranya kan ada pakai rumus deh soalnya. Oke, kalau enggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Pertemuan kita masih ada lagi, Nak? Pas, Bu. Pas ya, oke. Silahkan Kak Arya di screenshot. Oh, ya, Bu. Siap ya. Dengaran nggak suara saya nih ya? Halo, tes. 1, 2, 3. Oke, siap. Oke, Udah. terima kasih. Oke. Yuk, sama-sama kasih, Bu. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Kalau teman-teman ada yang nggak jelas Waalaikumsalam nanti, misalnya dapat pembimbing yang lain, boleh masih konsultasi sama saya atau Pak Sito atau siapa gitu. Ya, walaupun nanti pembimbingnya beda. Nggak Terima apa-apa. kasih Bu. Makasih Pak. Saya sih berdoa mudah-mudahan jadi ibu ya Bu. Oke. Boleh milih ibu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Erni. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Kayaknya Bang Jul sama Bang Nijar udah sampai bab 2 dah nih kayaknya. Laju. Diam-diam dapat 3. Mantap. Daerah nentukan sampelnya Bang di bedah ya. Udah curiga dah Bang. Dapat 4 dulu kayaknya budak. Mantap. 4 dah.